Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Diskusi Titik Temu. Diskusi akhir pekan yang diselenggarakan oleh RKN Video dan Radio. Kita langsung dari Ayoja Coffee di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Kita bersama host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin, dan dua narasumber di sini. Kita ngobrol bertiga tapi seru betul, banyak betul yang dibahas dari tadi nih. Dari mau yang off air sama on airnya sama-sama serunya. Ini ada Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia dan juga ada Bang Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Ini tadi kita udah bicara nih dengan tema ruwetnya tahapan pemilu, kita udah bicara masalah delegitimasi, masalah mungkin nggak mulus semua segala macam. Tapi kayaknya nih kalau kita lanjut lagi nih dari semua itu Bang, dengan masalah ruwet, masalah ini segala macam, dapil juga. Bukan kayaknya kalau Bang Ray tadi bilang ada kewajiban yang secara formilnya itu harus di set ulang. Nah ini mungkin gak sih Bang sampai membuat ini nanti pemilunya macet-macet, mandek-mandek atau malah sampai tertunda nanti Bang? Ini karena masa tertunda ini juga banyak juga yang kepingin ini Bang. Gimana Bang Lusius? Saya kira sih kalau mau sedikit liar gitu ya, berpikir gitu ya, kita tahu betul bahwa sejak awal di periode 2019-2024 ini ada begitu banyak upaya untuk ya menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan gitu ya, dan saya kira mimpi-mimpi itu sampai sekarang belum juga punah gitu ya, masih atau malah menguat Bang? Betul, kadang-kadang menguat, dihidupkan gitu ya. Bukan kita tidak ingin menuduh bahwa kelompok yang sama yang mendorong 3 periode, perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya itu. Kita tidak menuduh mereka yang berada di belakang kekisruhan yang mulai muncul di tahapan pemilu gitu ya. Tapi semakin tidak pasti penyelenggaraan pemilu, semakin banyak masalah, tadi masalah delegitimasi dan lain sebagainya, itu memudahkan kemudian kelompok yang sejak awal berharap pemilu ditunda, masa jabatan diperpanjang, itu bisa menghidupkan kembali ide ini dan semakin mendapatkan tempat gitu ya. Kalau kemudian dari sekarang misalnya KPU dianggap tidak independen dan lain sebagainya gitu ya, lalu publik akan bilang ya udah deh, kalau gini sekalian aja kita perpanjang aja Jokowi berkuasa sampai 3 periode atau pemilunya ditunda dan lain sebagainya gitu. Jadi ada bisa saling menunggangi di sana nanti. Itu kenapa kemudian kita berharap betul kerja penyelenggara pemilu itu bisa independen, sehingga mestinya saat mereka kemarin dijawab atau direspon di DPR saat mereka mengatakan atau membawa dokumen soal perubahan dapil itu, lalu DPR mengatakan tidak, kami sudah memutuskan di rapat internal, mestinya mereka bilang ini keputusan MK itu final dan mengikat dan lain sebagainya. Jadi KPU-nya mesti nakal sedikit berhadapan dengan politisi, dan itu yang tidak terlihat. Tiba-tiba kesimpulan rapatnya mengatakan KPU setuju misalnya untuk mempertahankan dapil yang sudah ada di undang-undang pemilu ya. Jadi kurang nakal malah Bang ya. Harusnya agak rock and roll dikit ya Bang ya. Jadi nggak bisa DPR gitu misalnya gitu Bang. Nakal tapi tetap dalam koridor gitu, ketentuan gitu ya. Bukan nakal seperti yang kita lihat gitu, misalnya suka berwacana dan lain sebagainya. Itu nakal yang salah Bang ya? Itu nakal yang salah. Kita pengen nakal yang tetap sopan gitu ya. Oke, nakal yang tetap sopan. Ini luar biasa pendengar nakal tetap sopan. Bang Ray ini mungkin perlu belajar nih Bang, nakal tetap sopan. Ya, itu KPU perlu gimana nakal sopannya nih Bang? Susah gitu ya nakal sopan. Jadi ya kan harus kita akui secara faktual ada di tengah masyarakat kita itu yang memang menghendaki dua situasi. Pertama adalah memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tidak 5 tahun tapi mungkin 7 atau 8 tahun gitu ya, khusus untuk periode ini gitu ya. Atau yang kedua adalah memperpanjang periodisasi presiden, bukan 2 tapi 3 kali gitu, 3 periode gitu. Nah, kedua jalan ini hanya bisa dilalui dengan cara pertama adalah ya menunda pelaksanaan pemilunya gitu, tunda dulu gitu. Sehingga kalau ditunda dibahas ketentuan ini, baru kemungkinan ya apa hasilnya pemilunya bisa dilaksanakan kembali gitu. Jadi kalau ada suasana yang kelihatan sekarang ini rumit dan orang menduga akan berujung ke sana, ya menurut saya sih ya logik aja gitu loh, dengan ditambah fakta-fakta itu. Bang penasaran nih Bang, itu masalah itu Kalau dulu mungkin orang bilang, ini mungkin bahasanya Sumatera itu ngumbang-ngumbang aja nih, ngumbang-ngumbang bikin senang. Tapi beneran ada pergerakannya nggak sih Bang itu urusan itu?
Kan, wah itu kan udah Benar kelihatan ada di berarti mana-mana berarti ya udah. bukan hanya ngumbang-ngumbang Ada aja, Bang. Serius ada Bang, ya? ada relawan 3 periode segala kan. Jadi sudah serius berarti ya? Iya. Sudah serius ya? Ada bajunya ya kan, ada pertemuannya Tapi di serius dan mana-mana. patut dikhawatirkan atau Iya gimana, Bang? kan. Iya, saya kira tetap harus dikhawatirkan, jangan dianggap riak-riak aja gitu. Jangan gitu. Ini tinggal nunggu momentum aja bisa jadi Bisa nyari kejadian tikungan, ya? gitu loh. Iya. Bisa kayak Valentino Rossi nanti Iya. nyari tikungan, Bang ya? Gitu. Nah, pada saat yang bersamaan memang kesan profesionalisme kawan-kawan KPU ini belum terbangun dengan sangat kuat gitu. Yang saya sebutkan tadi, kesan kita justru adalah kok ini seperti punya gelantungan sendiri gitu loh kan. Ya. Kedua, menghadapi DPR yang meminta supaya mereka tidak mengubah dapil, mereka oke-oke aja gitu. Itu kan jadi memperlihatkan wajah yang tidak sepenuhnya mandiri ya, dan dengan sendirinya tidak sepenuhnya profesional gitu. Nah, jadi ada suasana yang terlihat dari luar untuk 3 periode, perpanjangan, tunda pemilu ya. Ya sekitar itulah ya kan. Saat yang bersamaan kita melihat kemampuan kawan-kawan KPU yang sekarang ini untuk betul-betul profesional belum terlihat dengan sangat meyakinkan gitu ya. Dan betul-betul mereka organisasi yang mandiri dan independen itu juga nggak kelihatan gitu loh Pak. Jadi kan kalau kita sebutkan itu tadi, jangan dianggap remeh ini gitu. Ini karena faktor-faktornya ada gitu. Faktor tuntutan, faktor katakanlah misalnya unprofesionalnya KPU itu. Ketemu tuh. Ditambah nanti mungkin faktor-faktor lain misalnya uang nggak ada lah ya kan. Terjadi mungkin sedikit keributan di sana sini. Lalu, Tambah satu faktor Bang Ray. Apa tuh, Bang? Semakin mudahnya presiden bikin perpu. Itu juga satu faktor. Ya itu. Semakin mudah. Itu nanti caranya dengan buat perpu saja selesai. Perpu Itu bisa. tunda pemilu ya. Iya. Kelihatan udah mulai mampet-mampet semua segala macam. Gitu. Jadi yang perlu kita ingatkan itu jangan dianggap enteng isu ini gitu ya. Karena dengan variabel-variabel yang kita sebutkan itu tadi, meskipun tentu ya kita tidak boleh terfokus pada itu gitu loh. Fokus kita tetap menuju ke arah penyelenggaraan pemilu Jangan yang sampai hilang baik. fokus juga. Ya. Tapi itu nggak boleh jangan. dikesempingkan. Ya, Dia satu varian yang terus berkembang sampai menurut saya nih sampai nanti 3 hari sebelum pencoblosan gitu baru kita yakin bahwa nggak ada lagi lah penundaan gitu ya. Yang kita kenal dengan istilah masa tenang itu kan. Ya. Jadi sampai saat itu tuh harus waspada terus, jangan sampai ini tadi. Karena undang-undangnya juga membolehkan, pemilu ditunda itu diperkenankan oleh undang-undang. Disebutkan bahwa pemilu dapat ditunda sebagian atau seluruhnya bila mana terjadi satu ya bencana alam. Dan itu nggak mungkin ada PLT-nya Bang ya? Iya ada. Nah bencana non alam, keributan sosial gitu. Nah ada poin 3 ini yang menarik dan hal-hal lain yang dianggap dapat mengganggu pelaksanaan pemilu. Nah ini bisa masuk dari hal-hal lain ini, misalnya soal nggak ada uang, KPU-nya dianggap tidak profesional ya, dan sebagainya itu. Jadi kalau mungkin kita berkaca waktu terakhir pas masa Pak SBY itu 2019 itu nggak ada 2014 nggak ada kekhawatiran masalah ini ya 3 periode segala macam. Tapi ini hal yang baru ya, maksudnya hal yang baru ketika mau ke 2024 ini masa kedua Presiden Jokowi ini muncul kekhawatiran. Dianggap ringan menurut saya, sebab isu ini kan munculnya di lingkaran istana. Ya, kita menyebutnya bukan presiden ya, tapi kan lingkaran presidennya yang berbicara dan kemana-mana. Presiden belum pernah nyemprit secara keras Bang ya? Oh, yang bersangkutan ya. Cuma posisi beliau mengatakan saya taat konstitusi. Nah, kalau konstitusinya nanti dirubah ya kan. Taat. Iya. Oke, rekan-rekan ini dimanapun Anda berada ini menarik nih. Semuanya harus sesuai aturan, tapi kalau aturannya berubah, kenapa tidak? Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Diskusi akhir pekan titik temu akan kembali sesaat lagi.